Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al karimil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al hannan wal mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syafiatul hitam al mannan bi rahmatika ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka debat pada malam Selasa ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Ya, langsung kita mulai acara debat kita pada malam Selasa ini dengan tema hukum memakan singa laut dan hukum memakan singa laut. Kita pilih dulu siapa yang duluan menyampaikan argumen biar lebih adil. Boleh tidak. Yang boleh siapa yang tidak. Kita pilih dulu siapa yang mengatakan boleh memakan singa laut dan siapa yang tidak boleh memakan singa laut. Yang ini boleh dan yang ini tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boleh, ini tidak boleh. 1, 2, 3. Yang perempuan boleh dan yang laki tidak boleh memakan singa laut. Kedua, kita pilih siapa yang duluan menyampaikan argumen dan siapa yang belakangan menyampaikan argumen. Oh. Yang perempuan menyampaikan argumen terlebih dahulu. Waktu menyampaikan argumen sama-sama 4 menit 2 kali, sama-sama 4 menit dan sanggahan 3 kali sama-sama 3 menit. Dan kita mulai penyampaian argumen dari yang banat waktu dimulai dari saudari berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya mewakili dari tim Banat, yaitu tema debat kita pada malam hari ini itu apa hukum memakan singa laut. Jadi di sini kami mendapatkan boleh ya, hukumnya boleh untuk memakan singa laut. Baiklah, untuk penyampaian argumennya, kita lihat dari segi judulnya dulu ya, yaitu apakah boleh memakan singa laut. Di sini saya mendapat 2 kata, yaitu memakan dengan singa laut. Nah, pertama singa laut. Singa laut itu adalah hewan kan. Segala hewan itu suci, tapi tinggal memakannya apakah dia boleh atau tidak. Ya, di sini apakah dia boleh atau tidaknya. Di sini pertama adalah kata singa laut. Singa laut. Singa laut itu dia berasal dari laut. Sedangkan di dalam kitab di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 96 itu dengan yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Nah, di sini di Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 96 di sana dia menghalalkan untuk memakan segala yang berasal daripada laut. Di sini namanya singa laut. Dia itu singa laut. Jadi dia berasal dari laut, makanya dia boleh dimakan. Yang kedua, kata makan, kan sudah saya bilang kan, dia sudah dari laut dan dia halal, makanya dia boleh dimakan. Makanya singa laut itu boleh dimakan. Itu, ya. Itu kalau kita pertama dilihat dari judulnya. Yang kedua, kita lihat dari fisiknya. Fisik singa laut ini
Pertama, dia punya ekor kan? Pasti segala sesuatu yang berasal dari laut itu dia punya ekor. Karena untuk berenang. Itu yang kedua, dia itu memang sama jenisnya dengan mohon maaf ya, anjing laut. Memang dia itu sama bentuknya dengan anjing laut tapi halal dikonsumsi. Ini menurut menurut Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Khisni dalam kitab Kifayatul Akhirnya, beliau mengatakan seperti itu, bahwasanya singa laut itu memang dia itu sama bentuknya dengan mohon maaf, anjing laut, tapi yang membedakan bentuknya di sini kalau singa laut itu dia mempunyai taring. Tahu taring? Iya, itu taring kan. Tapi kalau anjing laut itu dia tidak mempunyai taring. Cuma itu yang membedakannya. Tapi bentuknya itu dia sama. Gitu ya. Dia itu sama-sama berada di laut. Nah, kadang-kadang singa laut singa laut ini dia juga kadang-kadang dia berada di daratan, tapi cuma sementara. Kalau dia itu tidak boleh lama di darat, karena dia itu tidak betah untuk berada di darat karena dia eh, karena dia itu memang hidupnya di laut gitu. Ya. Itu dari fisiknya itu dia memang sama dengan dia memang sama dengan anjing laut. Makanya dia itu tetap boleh dimakan. Karena dia memang berasal dari laut. Kan sudah dikatakan kan di dalam surah Al-Maidah ayat 96. Itu ya, ayat 96 yang mengatakan halal bagimu untuk memakan hewan buruan berasal dari laut. Itu untuk menjadi makanan yang lezat untuk bagimu. Itu ya. Itu. Ya mungkin ada tambahan dari saudari. Tinggal 8 detik. Ya karena tinggal 8 detik ya, sekian. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia penyampaian argumen dari tim yang banat. Yang kedua kita lanjut ke penyampaian argumen dari tim yang banin. Waktu dimulai dari saudara berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar al-karimil mannan. Amma ba'du. Baiklah, di sini kami dari kelompok Banin itu akan memberikan materi tentang masalah yang menjadi rujukan, itu yang mana masalahnya apakah boleh mengkonsumsi singa laut atau yang lainnya atau anjing laut itu. Nah, di sini kami mengambil rujukan itu dari kitab Fathul Qorib, itu nanti silahkan dibuka halaman 26 itu, yang mana kitab Fathul Qorib ini adalah karangan Syekh Qasim bil Ghazi Asy-Syafi'i. Nah, ini di dalam kitab Fathul Qorib itu mengatakan, itu paslun yang menjelaskan tentang hukum-hukum makanan baik yang halal ataupun yang lainnya. Itu di sana disebutkan di garis bawahi pada lapas wa kullu hayawanin istikhbathu al-arabu ay uduhu khabithan fahuwa haramun. Itu setiap hewan itu yang dianggap jijik oleh orang Arab ini, karena hewan ini ada yang sifatnya boleh kita makan, ada hewan yang tidak boleh kita makan itu. Nah, di sini dalam kitab Al-Qorib mengatakan setiap hewan yang jijik yang dipandang oleh orang Arab itu dikatakan haramun, dia dihukumi haram. Itu kenapa alasannya di sini di dalam kitab Al-Qorib disebutkan alasannya kenapa dipandang jijik, karena di sini wa yahrumu min sibain ma lahu nabun,
karena sungguhnya di sana terdapat nabun. Apa arti nabun? Nabun itu artinya taring. Taring ini digunakan, yang mana singa laut ini adalah salah satu hewan yang hidup di laut yang memiliki taring. Taring ini digunakan untuk, kalau bahasanya kita itu, taring ini digunakan untuk me, me apa namanya? Untuk bertahan hidup. Nah, taring ini digunakan untuk bertahan hidup dengan cara memangsa hewan-hewan yang berada di laut. Itu pertama, dia mempunyai taring. Yang kedua, alasan kita kenapa kita mengharamkan hewan singa laut ini, dia haram dimakan. Kedua alasannya karena dia adalah salah satu hewan amfibi. Jadi yang dimaksudkan dengan hewan amfibi adalah hewan yang boleh hidup pada dua tempat, itu daratan dan perairan. Itu perairan ini banyak, ada di sungai, di laut, itu dan lain-lain. Itu yang penting dia hidup di daratan dan perairan. Nah, singa laut ini ada kalanya ketika dia mengambil napas itu dia naik ke daratan. Itu di sana, kalau tidak salah, singa laut ini sering dia hidup di suhu yang dingin, itu misalnya di kutub utara dan lain-lain. Nah, ketika dia mengambil napas itu dia naik ke daratan untuk mengambil napas. Setelah itu dia lalu di daratan juga kadang-kadang tempatnya tidur itu. Tapi kalau saat dia ke lautan atau perairan, itu di sana dia hanya mencari makanan, itu mencari ikan-ikanan, mencari hewan-hewan yang boleh dimakan. Sehingga singa laut ini dikatakan hewan amfibi yang boleh hidup pada perairan dan daratan. Itu yang kedua, itu alasan kami. Dia adalah hewan amfibi yang hidup di daratan dan perairan. Itu. Kemudian yang ketiga, dia terdapat lendir. Jadi hewan singa laut ini dia terdapat lendir. Ya, mungkin hanya itu dari kami. Itu yang penting kami mengatakan bahwa berargumen bahwa singa laut itu haram untuk dimakan. Ya, mungkin hanya itu dari kami. Kami akhiri dengan akhirul kalam, hadallahu kumullah sambil manan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian argumen pertama dari tim yang Banin yang Kita lanjut ke argumen kedua dari tim yang Banat. Dimulai dari saudari berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan argumen kedua dari saudari saya tentang apa hukumnya memakan singa laut. Kami memilih boleh karena berangkat dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 96 yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut. Kan singa laut itu termasuk hewan laut. Otomatis apa-apa yang ada di dalam laut itu boleh dimakan. Mau singa laut, intinya apa-apa yang ada di dalam laut itu boleh dimakan. Tidak haram, itu halal. Halal dimakan intinya halal dimakan. Karena di dalam Al-Qur'an tertera dihalalkan bagimu hewan buruan laut. Dan makanan yang berasal dari laut. Itu kan singa laut ya. Singa laut itu hidup di dalam laut. Otomatis apa-apa yang ada di dalam perairan laut itu boleh dimakan. Tidak ada yang mengharamkannya. Boleh.
Ya, mungkin ada tambahan dari saudari-saudari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan argumen yang kedua untuk melanjutkan argumen dari saudari saya. Nah, itu ya baiklah. Singa laut ini kita lihat dari yang namanya hewan ini ya. Kita lihat dari statusnya dulu, ya. Apakah dia suci atau tidak? Nah, sekarang apakah semua apakah yang semua dikatakan haram itu statusnya berawal suci atau sudah najis awalnya? Apakah maksudnya itu apakah yang namanya haram apakah yang namanya haram itu statusnya itu berawal suci atau sudah najis dari awalnya? Ya kan? Karena hewan itu dia terbagi menjadi dua kan? Ada yang berada di darat dan ada yang berada di laut dan ada juga yang berada di laut dan darat atau hewan amfibi kan? Iya. Di sini ada hewan yang suci tapi haram untuk dimakan. Ada juga ada hewan yang suci dan baik untuk dimakan. Nah, di sini singa laut itu dia mempunyai taring, itu membedakan dia dengan si saudaranya. Itu untuk apa tadi kan? Untuk apa katanya? Untuk bertahan hidup. Nah, saudaranya itu dia juga tidak punya taring. Bagaimana cara dia bertahan hidup? Sama juga. Ya, tapi yang membedakannya itu cuma taringnya. Itu tetap dia akan bertahan hidup karena dia memang hewan amfibi kan. Dia naik ke darat, dia naik ke darat untuk bernapas kan. Begitu juga dengan saudaranya itu. Dia naik ke darat untuk bernapas. Dia sama-sama hewan amfibi kan. Dia berada di dua tempat, itu laut dengan darat. Itu ya. Jadi statusnya di sini dia itu suci. Dia itu suci. Dia itu suci karena dia berasal dari laut dan boleh dimakan. Iya, karena waktunya tinggal sedikit, jadi tidak puas untuk menyampaikan argumen. Jadi saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila sabil manan, Allahumma biqil lakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian argumen kedua dari tim yang banat. Kita lanjut ke argumen kedua dari tim yang banin. Waktu dimulai dari saudara berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya akan menambahkan argumen, yaitu argumen kedua dari tim Banin, bahwasanya kami di sini tidak memperbolehkan memakan, yaitu memakan singa laut. Ya, kami berlandasan yaitu dari Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 172, yaitu Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyiban yang mengatakan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya baik, di dalam
Quran ini bahwasanya di sini diterangkan yaitu bahwasanya makanlah makanan yang baik. Nah, di sini baik yaitu memakan yaitu dalam apa namanya? Yaitu baik dari segi mendapatkannya atau baik bagi tubuh atau bagi jasmani atau bagi kesehatan. Nah, kalau kita lihat yaitu singa laut ini ke- kalau kita lihat itu singa laut ini mempunyai mudarat ya, mempunyai mudarat. Kenapa? Kalau kita lihat itu anjing laut itu dari segi bentuknya bentuknya saja dia itu berbeda dari ikan. Berbeda dari ikan. Emang dia punya ekor tapi berbeda dari ikan. Dia itu kalau ikan mempunyai sisik, kalau singa laut dia itu kulitnya itu apa namanya? Lembut ya. Kulitnya itu berlendir ya, kulitnya itu berlendir. Maka lendir-lendir itulah yang berbahaya bagi kalau bagi orang yang memakannya. Itu ya, itu sedikit ya. Karena termasuk juga singa laut ini adalah predator di mana predator itu mempunyai ciri-ciri yang menjijikkan. Yang pertama dia itu bertaring. Nah, itu di sana bertaring itu bukan hanya untuk bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya di sana adalah untuk menangkap mangsa, ya, untuk menangkap mangsa. Jadi kalau dinamakan predator, entah mangsanya itu kecil atau besar dihabiskan semuanya gitu. Ya. Dan begitu juga yaitu di dalam yang dikatakan oleh di dalam mazhab Hanafi bahwasanya hewan singa laut ini itu haram hukumnya karena dia berbeda dari alasan daripada mazhab Hanafi mengharamkannya karena dia itu berbeda dari ikan. Ya, karena waktu sudah habis. Akhirul kalam hadanallahu wa sabilil mannan Allahumma fiq ila qamatarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penyampaian argumen-argumen dari tim yang banat maupun tim yang banin. Kita lanjut ke acara ke sesi sanggahan. Waktu menyanggah kita kasih waktu 4 menit sebanyak 3 kali. Kita mulai sanggahan dari karena argumen dimulai tadi oleh tim yang banat, sekarang sanggahan kita mulai dari tim yang banin. Untuk menyingkat waktu kita langsung saja kasih tim yang banin untuk menyampaikan sanggahan. Waktu dimulai dari saudara berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Di sini kami akan menyanggah itu dari tim Banat itu tadi yang argumennya mengatakan bahwa singa laut itu dia dihukumi halal dimakan karena apa, Bro? Karena dia berada di lautan. Ya. Di dalam kaidah usul fikih mengatakan itu al aslu fil asya'a al ibahah itu illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal daripada sesuatu itu dihukumi mubah
Jadi sesuatu yang berada di bumi itu berada di langit ataupun di bumi itu hukumnya mubah. Illa, nah di sini ada illa. Illa ini adalah istisna. Illa dengan istisna itu fungsinya untuk membatasi kalimat. Itu istisna itu ada menggunakan illa, ada dengan laisa, dengan ada la yakunu. Salah satu adat istisna yang digunakan untuk membatasi kalimat itu adalah dengan illa. Itu illa ini fungsinya untuk mengecualikan. Illa ma dallat dalilu ala khilafi, kecuali kalau ada dalil atau penjelasan yang menentangnya, dalilun ala khilafihi. Nah, di sini pada hewan yang terjadi pada singa laut ini dia asalnya adalah mubah, boleh dimakan. Itu semuanya boleh. Itu karena Allah itu menjadikan sesuatu yang berada di bumi itu dan di langit itu bermanfaat. Itu inna fi khalqis samawati wal ardh. Itu. Tapi kalau ada dalil yang menentang perkara mubah itu maka kadang-kadang hukumnya itu berbeda. Contoh, kalau apa?